Hampir semua negara terlanda COVID-19. Dan benar ya. Lebih dari 1 tahun dan lebih dari 4 juta telah meninggal dunia. Beberapa negara telah sukses menangani pandemi dibanding dengan negara-negara lainnya. Beberapa negara masih berjuang keras. Beberapa negara telah menangani bulan-bulan kacau ini dengan lebih baik dibanding negara yang lain. Ada yang memberlakukan lockdown dan berbagai strategi lainnya juga dipertimbangkan, dan pembatasan bervariasi dalam tingkat keparahan ya, sesuai tingkat keparahan. Beda negara, beda cerita. Indonesia termasuk negara yang kaya akan istilah dalam penanganan COVID-19 ini ya, PPKM, PSBB mikro dan segala macam. Dan istilah-istilah ini yang banyak ini tentu membutuhkan effort yang lebih tinggi dalam mengkomunikasikannya. Dan juga dengan risiko yang lebih tinggi disalah tafsirkan atau disalahpahami. Tidak dipungkiri sempat berulang kali terjadi kekacauan. Ada rakyat yang tidak paham, namun ada juga petugas yang juga kurang mengerti. Sampai ada kasus tambal ban online. Ada juga penyitaan barang dagangan, ada juga pemukulan, ada yang tidak mau vaksin, ada yang memperlakukan penderita COVID layaknya binatang ya, dengan tongkat, dengan kayu, ada perebutan jenazah, ada pemakaman peti kosong, ada juga pembongkaran jenazah yang sudah dikubur. Tidak hanya itu, ada pemalsuan hasil tes, ada jual hasil tes, ada yang nimbun masker, ada yang nimbun tabung oksigen, ada yang memalsukan status hasil tes pasien yang meninggal. Ruwet, betul ruwet Indonesia nih. Tidak hanya itu lagi, bahkan ada orang kaya yang merampok uang bansos untuk rakyat miskin yang sedang menderita. Orang sadis apa juga. Nah sekarang kita coba belajar dari 5 negara yang keren dalam menangani COVID ini. Siapa mereka? Mari kita simak ya. Yang pertama itu Mauritius. Mauritius itu negara di daerah Afrika dekat Pulau Madagaskar sana ya. Jadi dari Indonesia ini ke arah selatan atau barat daya lah ya. Terus saja itu kira-kira kalau naik pesawat ya 7 jam lah. Lebih cepat dibanding kalau kita umroh gitu. Jadi sebelum Pulau Madagaskar, pulaunya kecil. Nah kasusnya 1858 kasus, hanya 15 kematian. Nah pemerintah Mauritius ini tidak meremehkan dari awal, tidak meremehkan virus ini. Langkah-langkah ketat diberlakukan sejak awal. 3 kasus pertama COVID-19 terdeteksi 18 Maret 2020 dan langsung tuh perbatasan ditutup dengan cepat pada hari berikutnya. Ini diikuti oleh jam malam dan diberlakukan pada 20 Maret 2020 yang berkembang menjadi penguncian total alias lockdown hanya 4 hari kemudian. Enggak tanggung-tanggung, cepat, responsif. Pada awalnya pandemi, warga Mauritius hanya diizinkan belanja 2 kali seminggu dalam urutan abjad nama keluarga. Turut namanya ya. Dengan 1 orang per rumah tangga diizinkan hanya belanja selama 30 menit. Ketat ya. Secara keseluruhan, pemimpin yang kuat dari tokoh politik membimbing Mauritius menuju kesuksesan ya. 31 Januari 2020 Komite Tingkat Tinggi COVID-19 dibentuk. Nah di Indonesia juga ada ya, Satgas Covid namanya kan. Oke, cepat banget tuh. Nah akhirnya hasilnya bagus banget karena responnya cepat, tidak tanggung-tanggung. Nah, belum tahu lebih baik nyari aman, akhirnya hanya 18 korban meninggal. Tapi memang pulaunya itu kecil, penduduknya juga sedikit. Beda dengan Indonesia dibanding dengan Mauritius. Nah yang kedua siapa? Yang kedua negara nggak jauh dari Mauritius nih. Kalau teruskan ke selatan melewati Pulau Madagaskar ketemu negara namanya Tanzania ya. Tanzania yang ngetop mungkin Gunung Kilimanjaro-nya ya. Tanzania kasusnya 2.759, yang meninggal cuma 26. Nah keren banget ya. Seperti banyak negara lain ya, dia berhasil melawan COVID ini. Tanzania dengan cepat merespon ya. Garis bawah itu dengan cepat merespon, nggak ada bercanda, nggak ada yang masuk ngurusnya sulit atau pakai jamu atau sinar matahari mati lah sudah. Nah dia cepat responnya. Jadi antara Februari April 2020 pemerintah Tanzania menerapkan berbagai langkah yang direkomendasikan WHO ya, jaga jarak, pakai masker, dan beberapa pembatasan. Keren tuh. Nah yang ketiga, Tanzania juga Presiden Samia Hassan itu mengklaim sudah mengeluarkan 470 juta US dollar ya untuk
beli vaksin dan kayak bansos lah ya, nyumbang buat orang-orang yang terpukul karena dampak pandemi. Yang ketiga yang sudah kita dengar, Selandia Baru teman-teman, jadi 2.759 kasus dan 26 kematian, sedikit ya. Selandia Baru tidak membuang waktu untuk mencegah penyebaran COVID-19 di negaranya. Pada 28 Januari 2020, Kementerian Kesehatan membentuk Pusat Koordinasi Kesehatan Nasional (NHCC). Langsung dibentuk, kemudian langsung bagaimana cara penanganan COVID dan sebagainya. Pembatasan perjalanan ke dan dari negara lain dibatasi ya, diberlakukan pada awal Februari waktu itu 2020 dan pada 23 Maret 2020. Selandia Baru berkomitmen pada strategi eliminasi. Nah, Selandia Baru ini ketika ada satu saja yang positif itu langsung lockdown. Jadi terus dia di Selandia Baru itu tidak hanya mikirin meratanya kurva ya, Selandia Baru itu mengambil pendekatan eliminasi penyakit ya, yang lebih agresif, sangat mengesankan. Nah, yang keempat Iceland, yang kelima Singapura. Tetangga kita ternyata keren juga menangani COVID ya. Jadi keberhasilan negara-negara ini yang tadi kita sebut di atas itu kuncinya adalah satu, yang pertama itu tidak meremehkan, jadi pemimpinnya tidak meremehkan, rakyatnya tidak meremehkan bahwa COVID itu memang ada dan berbahaya. Kemudian responnya cepat dan terukur, jadi dia selalu membuat ukuran yang nambah positif, yang sembuh dan segala macam ya. Jadi responnya cepat, responsif. Kemudian lockdown ya, lockdown pembatasan. Yang keempat penanganan pasien yang sakit itu sungguh-sungguh. Yang kelima nih, teman-teman dengar juga ya, kedisiplinan dan kepatuhan warga. Jadi warga cukup disiplin dan patuh kepada aparat. Oke, jadi mudah-mudahan kita harus segera contoh hal-hal yang baik dari negara-negara yang hebat tadi, 5 negara dalam menangani COVID ya. Jangan meremehkan COVID, respon yang cepat, pembatasan-pembatasan, penanganan yang sakit, kemudian disiplin dan kepatuhan warganya.